Nomor 26. Di sini disediakan gambar 2 buah garis sejajar, yaitu garis G dan K, dipotong secara transversal oleh satu garis M, menghasilkan 8 buah sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan 2 pasang sudut dalam berseberangan. Kita ketahui yang dimaksud dengan daerah dalam itu adalah daerah yang berada di antara garis G dan K. Sedangkan yang di atas G nanti dikatakan di luar, demikian juga yang di bawah K itu dikatakan daerah di luar. Nah, jadi karena yang ditanya itu adalah sudut dalam berseberangan, kita fokus pada sudut-sudut yang di antara garis G dan K, yaitu sudut 3, 4, 5, dan 6. Nah, kemudian yang dimaksud dengan berseberangan di sini adalah posisi menyeberang garis M. Kita ketahui misalkan sebuah perahu itu kalau menyeberang itu tentu saja tidak langsung memotong lurus, melainkan dia menyerong. Maka di sini 2 pasang sudut dalam berseberangan itu yang dimaksud adalah sudut 3 dan sudut 5, itu dalam berseberangan. Kemudian yang satunya sudut 4 juga berseberangan dengan sudut 6, posisinya di dalam. Nomor 27, tentukan 2 suku berikutnya dari barisan pola bilangan 2, 4, 7, 11, dan 16. Kita perhatikan pola 2, 4 bertambah 2, 4, 7 bertambah 3, 7, 11 bertambah 4, 11 ke 16 bertambah 5, sehingga 16 ke suku berikutnya nanti bertambah 6. 16 bertambah 6, 22. Setelah bertambah 6 berikutnya nanti bertambah 7. 22 ditambah 7, 29. Jadi 2 suku berikutnya adalah 22 dan 29. Nomor 28. Sebuah tangga disandarkan pada dinding tembok. Diketahui panjang tangga 13 meter, tinggi tembok tempat ujung tangga bersandar 12 meter seperti pada gambar. Tentukan jarak kaki tangga ke tembok. Ini jelas sekali bentuk tangga, dinding, dan jarak kaki tangga ke tembok berbentuk segitiga siku-siku. Berarti untuk mencari sisi jarak kaki tangga ke tembok kita gunakan teorema Pitagoras. Langsung kita gunakan dalam bentuk akar, karena yang dicari bukan sisi terpanjang, kita pakai pengurangan. Jadi jarak kaki ke dinding sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat kita hitung dulu 169, 12 kuadrat kita hitung 144. Sehingga kita peroleh akar 169 dikurangi 144 sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi jarak kaki ke dinding adalah 5 meter. Nomor 29, tentukan akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Di sini bentuknya bilangan di depan X kuadrat 1. Jadi ini cara mudahnya bisa menggunakan pemfaktoran, di mana kita cari bilangan kalau dikalikan adalah hasilnya negatif 8. Jika dijumlah nanti hasilnya negatif 2 untuk mengisi kurung dalam pemfaktoran nantinya. Nah, kita misalkan 2 bilangan itu adalah A, B. Kita buat tabel A, B, kemudian kolom yang ketiga adalah hasil A kali B. Tadi sudah kita sampaikan isi daripada A kali B dulu bisa kita tuliskan adalah harus hasilnya nanti negatif 8. Nah, negatif 8 kan. Nah, kita cari bilangan
dasarnya dulu 8, berapa kali berapa nanti hasilnya 8. Misalnya di sini bisa 1 kali 8. Kalau misalnya 1 kali 8 kita jumlahkan, bisa nggak menghasilkan negatif 2? Sulit. Nah, sulit kan? Maka tidak kita pakai yang 1 dan 8. Kita gunakan 2 kali 4. Nah, 2 kali 4 memang hasilnya 8. Tapi karena yang diminta di sini negatif 8, maka yang dikalikan salah satu harus negatif. Nah, supaya nanti jumlahnya negatif 2, maka yang cocok yang negatif adalah negatif 4. Karena nanti jika kita tambah negatif 4 ditambah 2 nanti akan menghasilkan negatif 2. Sedangkan perkaliannya negatif 8. Jadi sudah cocok. Nah, kalau sudah kita peroleh bilangannya, kemudian kita masukkan ke dalam kurung-kurung pemfaktoran. Kita isikan. Tadi sudah kita buat kurungnya, kita tulis ulang lagi ya. X kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian kita buat 2 kurung, kita isikan yang di depan x dan kurung yang kedua yang di depan juga x. Karena depan kali depan nanti harus paling depan. X kali x nanti x kuadrat. Kemudian yang belakang tadi kita isikan bilangan yang sudah kita peroleh, yaitu 2 positif kita tulis plus 2 dan negatif 4 kita tulis negatif 4. Jangan lupa tetap sama dengan 0. Perkalian atau bentuk faktor di sini yang di kurung-kurung ini bisa menghasilkan 0 kalau ada yang 0. Saya punya uang 1 triliun kali 0, sama aja uangnya 0. Nah, berarti di sini bisa yang x tambah 2 yang 0, bisa x min 4 yang 0. Nah, kalau x tambah 2 sama dengan 0, nanti kita peroleh x-nya negatif 2. Atau jika x min 4 yang sama dengan 0, maka kita peroleh x-nya sama dengan 4. Jadi akar-akarnya adalah min 2 dan 4. Nomor 30. Diketahui segitiga ABC kongruen dengan segitiga KLM. Tentukan panjang KL. Kita ketahui kongruen itu sama persis. Karena yang dicari panjang KL, kita harus tahu perpadanannya dengan sisi yang mana di segitiga ABC. Karena masih letak segitiga ABC itu belum sesuai dengan KLM, maka salah satu harus kita putar. Di sini kita memutar yang segitiga ABC. Kita putar sehingga sesuai posisinya dengan KLM. Sebagaimana gambar, sehingga kalau sudah sesuai langsung kita cari bahwa KL itu sesuai panjang dengan sisi 18 cm. Jadi panjang KL ada 18 cm.